Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Waalaikumsalam, pagi juga. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Perawat Della Puspita. Saya bertugas di Puskesmas Asoka di samping rumah Ibu. Mungkin Ibu sering melihat saya ataupun saya sering melewati depan rumah Ibu. Oh iya, kalau boleh tahu Ibu ini dengan Ibu siapa? Ranisa Putri. Baik, dengan Ibu Rani Saputri. Kalau boleh tahu biasa dipanggil Ibu siapa? Ibu Rani. Ibu Rani ya. Baik Ibu Rani, kemarin itu saya ketemu sama kakaknya Ibu Rani. Kata beliau itu Ibu akhir-akhir ini sering gelisah, cemas, dan kadang termenung sendiri. Apakah betul Ibu? Iya, betul, Nurse. Oh begitu ya Ibu. Kira-kira penyebabnya oleh apa Ibu? Banyak sekali beban pikiran yang saya alami, mulai dari ekonomi, kebutuhan makan, dan sandang sehari-hari. Baik Ibu, saya memahami kondisi Ibu ya. Sekarang ini posisinya Ibu sudah menikah atau belum Ibu? Sudah, Nurse. Sudah ya Ibu. Untuk di rumah ini ada kedua orang tua Ibu, suami Ibu apakah ada di rumah? Suami saya sedang bekerja, Nurse. Lalu untuk ayah dan ibunya? Kami hidup terpisah dari orang tua. Baik Ibu, berhubung suami Ibu lagi di luar juga, di sini saya akan membantu Ibu atau kita berbincang-bincang sedikit Ibu mengenai permasalahan Ibu. Nanti saya akan bertanya kurang lebih mengenai perkembangan ataupun permasalahan yang Ibu alami sehari-hari. Ibu bisa menceritakannya kepada saya tanpa meragukan apapun. Saya akan menjaga kerahasiaannya ya Ibu. Apakah Ibu Rani bersedia? Bersedia, Nurse. Baik Ibu, karena Ibu Rani bersedia, kita akan lakukan ya Ibu. Untuk pembicaraan ini kita membutuhkan waktu kemungkinan 20 menit dan tempatnya mau di ruang ini atau kita pindah ke taman Ibu? Di ruang ini saja, Nurse. Baik, waktunya 20 menit. Di sini saja. Baik Ibu, kita tadi kan sudah menyepakati waktunya dan juga Ibu bersedia untuk melakukannya di sini. Di sini saya menjelaskan sedikit Ibu, tujuan saya di sini itu untuk membantu Ibu dalam mengatasi kecemasan dan kegelisahan yang Ibu alami. Mungkin saya nanti akan memberikan atau mengajarkan Ibu mengenai tindakan non farmakologis apa yang bisa mengurangi kecemasan Ibu. Apakah Ibu bersedia dan apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Iya, saya bersedia, Nurse. Baik, terima kasih ya Ibu. Baik Ibu Rani bisa berceritakan kepada saya mengenai permasalahan apa yang akhir-akhir ini membuat Ibu merasakan kecemasan dan kegelisahan yang ada di pikiran Ibu? Saya kan menikah di usia 17 tahun dan tergolong masih muda, Nurse. Akhir-akhir ini saya merasakan kecemasan atau takut tidak bisa menjadi istri dan anak yang berbakti. Dan bagaimana jika saya mendapat permasalahan di rumah tangga yang cukup besar dan tidak mampu mengambil keputusan. Teman-teman saya masih bekerja semua, sedangkan saya di usia masih tergolong muda ini sudah menikah dan sebagai ibu rumah tangga tidak takut untuk menjalankan kehidupan saya itu dengan kurang baik. Baik, apakah pernikahan yang Ibu jalankan tersebut atas unsur kepaksaan Ibu ataukah Ibu memang mencintai suami Ibu? Tidak, Nurse. Saya menyukai dan saya memilih menikah dengannya, namun tidak saya pikirkan apa dampak negatif dan positif jika saya menikah di usia muda dan apakah saya sudah mampu. Baik Ibu, ini permasalahan yang sering saya temui Ibu. Sudah banyak juga klien yang mengatasi permasalahan yang sama dengan Ibu. Dan ada beberapa juga yang saya temui ini bisa menjadi pemicu stres alamiah Ibu, karena seseorang individu itu tidak mampu mengontrol emosinya dan selalu ketakutan. Saya izin bertanya lagi Ibu, jika rasa gelisah dan cemas itu muncul kepada Ibu, tindakan apa sih yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu bisa melukai orang lain yang ada di sekitar Ibu ataukah Ibu lebih memilih diam? Tidak, Nurse. Saya lebih ke diam dan melamun serta memendam. Terkadang saya diam agar emosi saya tidak melukai orang lain.
Baik Ibu, saya mengerti perasaan dan keadaan Ibu. Bagus sekali langkah pertama yang sudah Ibu Rani lakukan ya, untuk meredakan emosinya. Lalu hubungan Ibu dengan kedua orang tua Ibu dan suami Ibu bagaimana? Apakah baik-baik saja Ibu? Alhamdulillah, saya baik-baik saja, Nurse. Kedua orang tua juga sering mengingatkan saya supaya tidak terlalu ketakutan dan cemas, sebab pernikahan bukan suatu hal yang menakutkan. Namun, di sini saya menginginkan anak dari kami, Nurse. Baik Ibu. Lalu bagaimana Ibu? Apakah program yang sudah Ibu jalankan bersama suami Ibu sudah berjalan dengan baik? Sudah, Nurse. Alhamdulillah berjalan baik. Alhamdulillah ya Ibu jika begitu. Nah, untuk kecemasan dan kegelisahan tadi, apakah sering terjadi hilang timbul Ibu? Misalkan dalam keadaan tertentu tiba-tiba itu kecemasan itu muncul ataupun terus-menerus, misalkan sudah diatasi dengan terapi lain atau Ibu sudah tenang tetapi kecemasan itu tetap saja timbul Ibu. Hilang dan timbul, Nurse. Baik Ibu. Baik Ibu, di sini saya akan membantu Ibu mengatasi kecemasan dan kegelisahan yang sudah Ibu ceritakan kepada saya. Nanti saya akan mengajarkan Ibu Rani dengan terapi non farmakologis untuk mengatasinya. Di mana terapi non farmakologis ini terdapat banyak Ibu untuk mengatasi kecemasan. Di antaranya ada hipnotis 5 jari, terapi relaksasi napas dalam, relaksasi benson, relaksasi dengan musik, ataupun zikir, sholat, dan lain-lain. Untuk tindakan ini saya menggunakan terapi teknik relaksasi napas dalam. Kemungkinan waktu yang dibutuhkan itu kurang lebih 20 menit atau 15 menit. Apakah Ibu Rani bersedia? Baik, Nurse, saya bersedia. Baik Ibu, di sini saya menjelaskan terlebih dahulu ya Ibu, langkah-langkah apa yang akan kita lakukan untuk teknik relaksasi napas dalam. Yang pertama itu nanti Ibu atur posisi dengan posisi duduk di depan saya seperti ini ataupun bisa dengan tidur. Yang kedua, letakkan satu tangan Ibu di atas perut dan satu tangannya lagi di atas dada supaya Ibu merasakan getaran napas. Yang ketiga, keluarkan napas yang Ibu tarik tadi melalui hidung lewat mulut dan tahan selama 3 detik. Lalu ulangi selama 1 atau 2 kali dan hembuskan lagi melalui mulut secara perlahan-lahan. Lakukan secara berulang dalam siklus 5 menit selama 15 menit dan hembuskan. Tetapi pada saat pelaksanaan nanti saya akan membantu Ibu dan mengajarkan Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Baik Ibu, menurut Ibu Rani, tujuan kita melakukan tindakan teknik relaksasi napas dalam ini apa ya Ibu? Dapat membuat ketentraman hati dan mengurangi rasa kecemasan yang saya alami. Wah, sangat bagus sekali Ibu, jawaban Ibu Rani sangat benar. Jadi tujuan dari pelaksanaan tindakan terapi ini adalah untuk mengurangi rasa cemas dan dapat membuat ketentraman hati kita, sehingga Ibu Rani nanti bisa lekas sembuh. Baik, Nurse. Baik Ibu, apakah kita bisa memulai sekarang atau ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Iya, bisa, Nurse. Baik, kita mulai sekarang ya Ibu. Ibu ingin posisi duduk seperti ini atau Ibu ingin tidur di tempat tidur? Duduk seperti ini saja, Nurse, supaya saya tidak kecapean kalau tidur. Baik, kita mulai sekarang ya Ibu. Ibu dengan posisi rileks. Ibu letakkan tangan kanan di atas perut dan tangan kiri di atas dada. Ibu tarik napas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. Hitungan ketiga Ibu keluarkan melalui mulut ya. 1, 2, 3. Baik, kita lakukan 2 kali lagi ya Ibu. Tarik napas melalui hidung. Tahan 1, 2, 3. Keluarkan secara perlahan. Baik, sangat bagus sekali ya Ibu. Kita ulangi sekali lagi ya. Tarik napas melalui hidung. Tahan selama 3 detik. 1, 2, 3. Keluarkan secara perlahan. Baik, bagaimana Ibu? Apakah kita lakukan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup. Baik Ibu, untuk tindakan terapi relaksasi napas dalam sudah kita laksanakan dengan baik ya Ibu. Untuk tindakan selanjutnya ini saya akan membantu Ibu dalam mengatasi permasalahan Ibu dengan pendidikan kesehatan atau Penkes, di mana nantinya Ibu bisa bertanya kepada saya, dan jika Ibu merasakan bosan, Ibu bisa langsung mengatakan juga kepada saya.
Waktu yang kita butuhkan kurang lebih selama 15 menit Ibu untuk kegiatannya. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Nurse. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Tidak ada, Nurse. Baik Ibu, jadi di sini kita akan membahas seputar kecemasan. Jadi kecemasan ini biasanya berasal dari persepsi terhadap peristiwa yang tidak terkendali Ibu, sehingga individu tersebut akan berfokus pada tindakan yang terkendali. Dalam konteks ini contoh tindakan yang terkendali yaitu dengan melakukan olahraga, meditasi, melukis, bermain musik, berkebun, memasak, melakukan hobi-hobi yang ingin Ibu lakukan, menonton film, dan lain sebagainya. Itu merupakan tindakan untuk mengurangi kecemasan secara alamiah ya Ibu. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Tidak, Nurse, saya sudah paham. Baik, bagus sekali ya Ibu. Kita lanjutkan ya Ibu. Jadi berikut ini hal-hal yang sering menjadi pemicu stres dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama itu ada keadaan finansial pasangan, di mana masalah ekonomi Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi atau permasalahan yang sudah Ibu jelaskan kepada saya. Yang kedua itu ada kehidupan seks yang tidak harmonis. Yang ketiga ada komunikasi antara pasangan tidak seimbang atau bisa menjadikan miskom ataupun salah paham antara pasangan. Dan hilangnya kepercayaan satu sama lain antara Ibu dengan suami Ibu. Jadi di sini Ibu sebaiknya menghindari hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi ya Ibu, supaya tidak terjadi permasalahan atau kecemasan yang bisa menimbul perdebatan di antara keluarga Ibu. Pertahankan hubungan seks yang baik. Ibu dan suami juga harus saling mendengarkan, memahami satu sama lain. Perbanyak waktu berdua Ibu dengan suami. Untuk selanjutnya, Ibu bisa merasakan ketakutan atau kecemasan lain. Coba Ibu lakukan terapi yang sudah saya jelaskan tadi secara mandiri. Jika ada masalah, coba Ibu bicarakan kepada suami Ibu. Dan untuk menghindari kesalahpahaman dan tetap menjaga hubungan baik dengan suami Ibu. Bagaimana Ibu? Apakah penjelasan dari saya tadi terlalu panjang atau ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Tidak, Nurse. Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Nurse atas bantuan dan penjelasannya. Baik Ibu, alhamdulillah Ibu jika sudah membantu permasalahan Ibu dan tidak ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya. Tidak terasa nih Ibu, perbincangan kita sudah 20 menit. Dari yang pertama tadi mengenai tindakan terapi, lalu kita ke pendidikan kesehatan atau PENKES, Ibu menceritakan permasalahan kepada saya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita berdiskusi tadi? Sangat lega dan saya sudah tidak merasakan kecemasan lagi, Nurse. Baik, alhamdulillah ya Ibu jika sudah membaik. Selain itu juga kita tadi kan sudah melakukan diskusi mengenai tindakan kecemasan, cara menghindarinya. Ibu bisa menjelaskan kembali kepada saya Ibu. Saya ingin mengetahui sampai mana Ibu memahami penjelasan saya tadi. Selain untuk mengurangi stres di usia pernikahan muda, dengan ini juga bisa menghindari bagaimana cara untuk menghadapi emosional yang ada di dalam diri saya, juga bisa mempertahankan hubungan seksual yang baik dengan suami, juga bisa memahami antara satu dan lain, memperbanyak waktu berdua, meluangkan waktu sendiri jika ada masalah, juga langsung mengambil keputusan sepihak. Juga maksudnya mengambil keputusan sepihak itu tidak terburu-buru, dipikirkan terlebih dahulu. Selain itu juga keinginan saya yang menginginkan punya anak dari kami berdua bisa teratasi dengan mengurangi hal-hal yang membuat beban pikiran saya menjadi lebih terkurangi. Baik, apakah sudah cukup Ibu? Sudah, Nurse. Baik Ibu, sangat bagus sekali ya Ibu. Ibu sudah memahami tentang teknik relaksasi napas dalam. Ibu bisa menjelaskan kembali kepada saya dan dapat melakukannya itu jika Ibu mengalaminya sendiri atau bisa dilakukan secara mandiri. Saya harap jika kecemasan atau kegelisahan tersebut muncul, Ibu dapat melakukannya secara mandiri ya Ibu. Ibu Rani bisa menghindari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi dan Ibu juga sudah memahaminya.
Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu kepada saya? Tidak ada, Nurse. Baik Ibu, selanjutnya kita akan bertemu selanjutnya itu di pertemuan kedua ya Ibu. Mungkin dalam rentan waktu 2 hari lagi saya akan ke rumah Ibu untuk berbincang-bincang kembali mengenai perkembangan dan keadaan Ibu nanti. Bagaimana Ibu? Apakah kita lakukan di rumah Ibu atau kita mau lakukan di tempat lain? Bisa di mana saja, Nurse. Saya bersedia. Baik, mungkin kita lakukan di taman depan rumah Ibu saja ya nanti. Untuk waktunya mau pagi hari, sore atau siang Ibu? Sore saja, Nurse. Saya sudah melakukan banyak pekerjaan rumah jika sore hari melakukannya. Baik Ibu, nanti saya akan datang lagi ke sini dalam waktu 2 hari lagi ya. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya sebelum saya pamit pulang Ibu? Tidak ada. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Ibu Rani atas kerjasamanya yang sangat baik dan semoga Ibu lekas sembuh. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya, nanti Ibu bisa menelepon saya ataupun menghubungi melalui kakak Ibu ya. Saya izin pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.